Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Sehat, Saya sehat. ingin tadi kalau jadi Wipin yang membawa 14 jemaah ini Pak saya bawa berapa jemaah tanggal 24 Desember 2022. Monggo Pak Santai, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, grup Fresnel yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan ucapan syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahmi di Fresnel Academy. Mohon nanti slide-nya ditampilkan ya, Mas. Jadi tadi saya diminta Mas Tian untuk untuk ikut ngisi story umroh. Nah, ini saya mendadak terus nyari foto-foto ini. Ya, sedapatnya yang ada di Facebook saya ambil, saya comot, saya tampilin ya, saya kasih judulnya story umroh gitu aja. Jadi terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada semua tim keluarga besar Fresnel, Bu Rita, Pak Agus yang hadir juga di Umroh Akbar grup Kebumen. Nah, ini ada 141 jamaah dengan 4 orang tour leader. Tadi saya minta waktunya berapa? 15 menit. Oke, saya tidak banyak di slide-nya. Enggak Mas, next Mas. Next. Oke, jadi saya perlu ceritakan. Sebelumnya pagi-pagi itu kalau nggak salah jam 6 pagi itu saya di WA Burita, Mas, ini Ustadz Titi ada acara di Kutowinangun, bisa hadir nggak? Insya Allah bisa hadir. Udah saya hadir, saya dari Maos, saya ke Kebumen, ke Kutowinangun. Kebetulan ada saudara yang mau pulang ke arah Jogja, di saya nunut sampai di depan masjid itu. Qadarullah akhir bulan November itu saya kena mutasi ke Malang. Jadinya saya harus berpikir gimana caranya harus bolak-balik Malang, Kebumen, Cilacap, Maos. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya ngambil gambar. Ini foto saya ketika saya izin cuti tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember saya ambil cuti untuk mau berangkat. Saya ke Malang dulu, dari Malang saya ke Maos, dari Maos saya baru ke Kebumen. Nah, dari Kebumen ke Jakarta. Nah, seperti itu. Ini persiapannya alhamdulillah kondisinya saya tidak mengira kalau di Malang itu dingin banget. Jadi ternyata di sini dingin. Ya, oke, ini nanti mungkin sesinya saya percepat aja. Monggo Mas, lanjut aja. Ini saya tadi minta ini saya mau cerita apa? Udah, cerita aja pokoknya udah. Saya cerita ini pernak-perniknya aja. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Kebetulan kami bersama Ustadz Dandi, Ustadz Jalu, Ustadzah Titi, kita berangkat dari kantor Fresnel Kebumen. Pagi-pagi itu udah rame banget, di kantornya ada acara, sementara bis udah datang, koper-koper belum datang. Nah itu ada fotonya koper-koper tuh. Nah, koper-koper numpuk banyak banget, ada 100 lebih, 140-an. Ya, kemudian saya jauh-jauh hari itu udah minta, Mas, tolong saya minta ini daftar jamaah yang bareng grup saya mana gitu. Saya baca, wah, ditulisi 2 orang ini pikun gitu. Saya udah dipesenin sama Ustadz Titi, Mas nanti ngendel jamaah yang sepuh lah. Di situ di keterangan di manifestnya ditulis pikun gitu. Satunya ada anak muda Mas Yusuf. Nah, ini namanya Pak Suparman apa ya? Satunya lagi lupa saya. Tadi lagi nyari-nyari filenya. Jadi persiapannya itu pernak-perniknya yang utama itu ketika hari H itu karena direpotkan untuk menandai koper-koper. Sementara suasana udah kredit, di depan ada acara pelepasan dari Kemenak Kebumen, di sebelahnya ada launching Fresnel Kebumen yang Mas Tian di situ. Kan rame 3 titik. Wah iya itu, pinter itu.
nanti tahun depan kalau bikin lebih heboh lagi harusnya. Oke ya. Ini kita berangkat. Alhamdulillah kita dikawal sama patwal itu sampai masuk ke tol Pejagan. Oke, lanjut. Saya ceritanya rada cepet aja ini. Next mas, next. Oke. Ini saya akan menceritakan cerita-cerita yang rada unik-unik. Jadi berdasarkan pengalaman, alhamdulillah saya sudah pernah dari tahun 2016 pernah umroh backpacker ya. Kemarin hari Sabtu alhamdulillah bisa ketemu silaturahmi dengan Bu Rita dan Pak Agus di Malang juga. Ya, cerita-cerita flashback. Jadi saya pernah ditunjuk tour leader tahun 2016. Salah satu pernik-perniknya kita berumrah itu hampir pasti ada jamaah kita yang kesasar atau ketelingsut atau hilang lah, itu seperti itu. Ini ceritanya ada 2 ibu ini. Ini di grup udah ramai, ada ibu ini kesasar gak ketemu rombongannya kemana, karena saya biasanya insting inisiatif, saya cari, saya muter itu dari pintu 25 yang model lama itu ngubungi sampai Baki, sampai saya cari ketemu di pintu 364 kalau nggak salah itu. Saya udah fotokan, nggak ada orangnya. Saya udah koordinasi di grup admin ya, grup TL dan Mutawif itu. Nggak ketemu. Saya balik lagi. Padahal saya udah ngelewatin ini, nggak ketemu orang, saya balik lagi. Ternyata 2 jamaah ibu-ibu ini itu posisinya di seberangnya pintu. Beliaunya foto yang di seberangnya pintu ada nomornya kalau nggak salah 364. Jadi bolak-balik nih, jadi nomor pintunya itu bolak-balik ada. Ternyata beliaunya itu di seberangnya. Akhirnya ketemu beliau hari itu adalah jadwalnya mau ke Raudhah. Kemudian dari ustadzahnya yang mendampingi ke Raudhah itu kontak-kontakan, akhirnya ketemu, beliaunya terus keluar dari rombongan menjemput 2 ibu ini. 2 ibu ini akhirnya bisa ikut jadwal ke Raudhah yang jadwal dari Fresnel ya, karena ada beberapa versi ya, ada yang mandiri pakai aplikasi apa itu Eterna macam-macam. Itu salah satu pernik-perniknya seperti itu. Membersamai jamaah itu kadang udah enggak apa-apa. Yang penting saya sering pesan ke jamaah itu harus selalu berhusnudzon, banyak beristighfar. Seperti itu. Next, Mas. Next apa ini? Ini. Oke. Hikmah yang bisa kita ambil dalam salah satu perjalanan umroh itu yang paling banyak adalah harus menguji kesabaran. Harus menguji kesabaran. Kesabaran ketika kita mau berangkat pesawat delay 7 jam, baru masih di Cengkareng itu udah jam 10-an, kita jam 5 sore baru berangkat. Itu kan udah nguji kesabaran. Udah orang jamaah udah pada tidur, ke toilet berapa kali. Seperti itu. Itu kesabaran. Benar-benar nguji kesabaran jamaah. Dan jamaahnya ini spesial. Jamaahnya Ustadz Adit ini spesial. Jadi kita harus ekstra banget. Kemudian harus bersabar ketika antri di Raudhah. Ternyata karena sebelumnya kan kita sebelum pandemi nggak pernah mengalami kalau ke Raudhah harus pakai antrian, harus macam-macam. Kalau laki-laki terutama mau jam berapapun, kalau mau niat ke sana insya Allah bisa kan. Ini saya baru ngalami yang pertama kali, ternyata waduh, stepnya banyak banget ini. Saya pikir langsung antri, jadwalnya masuk gitu. Ternyata harus muter berapa dan melewati beberapa penjagaan. Seperti itu kan berarti uji kesabaran. Kemudian ini saya ambil foto yang udah tahallul. Di sini ya udah sabar ngantri cukur, karena saya di grup jamaah saya udah sampaikan bahwa kita itu dapat keutamaan didoakan Nabi 3 kali kalau kita tahallulnya itu gundul daripadanya potong rambut. Alhamdulillah banyak jamaah yang tertarik seperti itu, dan kita kondisikan dengan motifnya Ustadz Abdullah. Kita gundul semua aja, jadi ngantri lagi, sabar lagi, seperti itu. Oke, next. Evaluasi persiapan dan pelaksanaan. Jadi saya persingkat aja terkait kegiatan umroh yang kemarin itu dengan jamaah yang banyak itu.
yang perlu saya sampaikan di sini, saya mungkin mewakili diri sendiri dan mewakili teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Jadi untuk persiapan bagi kita sebagai misal dari Fresnel-nya untuk membawa jamaah yang banyak, kita harus punya treatment sendiri. Contoh paling gampang itu masalah koper. Jadi kayak mungkin kita kalau jamaahnya banyak, kayak mungkin kayak pemberangkatan haji. Kalau haji itu hamin Hamin tiga itu kayaknya koper udah kumpul semua, jadi nggak kayak kemarin kredit banget. Kadang pusing juga ini udah bolak-balik keluarga jamaah itu udah tarik-tarikan koper menyelesaikan tandanya mana, itu udah muter-muter dan nyari. Seperti itu. Jadi buat pengalaman insya Allah ini targetnya Ustadz Aditi kan tahun 2023 mau 200 jamaah nih. Wah, ini PR-nya harus banyak lagi. Amin. Itu persiapannya harus matang, koper-koper, perlengkapan dan lain-lainnya itu diusahakan H-2 atau H-1 maksimal itu udah kumpul semua. Begitu bis datang, koper masuk bis, udah nggak ada yang itu. Kebetulan saya juga untungnya Ustadz Dadi itu malamnya atau paginya tuh ngasih kaos ke Ustadz Dandi. Ini ada kaos dipakai lah. Barang saya udah masuk koper semua, saya nggak bawa kaos salin. Akhirnya saya dapat kaos 2 itu. Nah, ini kaosnya saya bawa sampai ke Malang. Jadi itu dapat kaos, bukan kaos fresh ya, dan sebenarnya kaos buat bisa salin ya. Tua itu ya. Ternyata sampai di Jakarta aja kita delaynya lama banget. Alhamdulillah sangat membantu ada kaosnya itu. Sama Mas Dandi juga kita sharing-sharing lah, berbagi pengalaman. Kemudian sama pengalaman selanjutnya adalah salah satu yang perlu kita sampaikan untuk jamaah yang banyak, kita harus mapping jamaah terkait pekerjaannya ya, karena kemarin pengalaman banyak itu ditanyain sama pramugari, adakah yang sebagai tenaga medis, sebagai dokter atau sebagai perawat. Alhamdulillah di jamaah kita ada itu yang sebagai tenaga perawat. Di grup Ustadz Amin Nurba itu ada dokternya juga, jadi alhamdulillah kemarin banyak ketolong. Nah ini pengalaman, jadi ketika bawa jamaah banyak, kita harus mapping jamaahnya itu profesinya apa, termasuk punya penyakit bawaan apa. Nah, ini terkait karena di jamaahnya itu ekstra spesial. Nah, ini jadi penyakitnya apa itu. Saya sendiri ketika mau umroh pertama itu kemarin itu saya sampai kesakitan karena saya radang tenggorokan, sampai nyari larutan penyegar nggak ada, udah bismillah sehat. udah ketandang sampai balik sama Ustadz Abdullah, balik waktu di Birali itu nyari di toko ternyata nggak ada, ya udah bismillah berangkat. Nah itu obat-obatan, kemudian mapping jamaah, mapping terkait penyakit bawaan, karena ini spesial ya, saya cerita untuk jamaah yang kemarin bareng. Itu perlu diteliti ya, perlu diteliti, dan nanti ya, saya udah sampaikan ke Ustadz Titi juga. Udah 5 menit, sebentar Pak, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Oke, jadi tadi udah mapping tenaga medis, kemudian lupa apa tadi. Oke lah, nanti mungkin aja tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih keluarga besar Fresnel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.